ditutup dengan firman atau sabda Rasul yang berbunyi fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, yaitu hijrah dan ibadahnya Anda semua sebagaimana sabda Rasul kepada sahabat itu ditentukan kepada niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, beberapa saat yang lalu, minggu yang lalu ada yang bertanya tentang bagaimana kita beribadah kepada Allah dengan bagaimana kita berdoa kepada Allah. Di satu sisi ada pendapat yang mengatakan bahwa doa dan ibadah semuanya hanya kepada Allah. Itu satu pendapat. Jadi doa dengan ibadah tidak ada bedanya. Ibadah kita hanya kepada Allah sebagaimana hadis ini. Juga menurut satu pendapat, doa juga hanya kepada Allah. Satu. Oke. Pendapat yang kedua, ibadah itu kepada Allah. Tapi kalau berdoa bisa namanya tawassul atau wasilah atau perantara. Ya. Jadi beda ini, beda. Yang tidak boleh adalah ibadah pakai perantara, itu namanya musyrik. Dulu orang kafir ditanya, kenapa Anda sembah patung? Ya, ini cara saya untuk mengantarkan kepada Tuhan, perantara jin. Maka itu dipotong, dikat. Dalam ibadah tidak ada perantara. Maka ulama sepakat dalam beribadah kepada Allah tidak boleh ada perantara. Satu, ya. Sekarang yang diperselisihkan ulama kita adalah tentang doa. Pendapat pertama, doa juga tidak boleh pakai perantara. Langsung saja satu. Oke, alhamdulillah. Pendapat kedua, ini juga tidak salah kalau dikatakan berdoa bisa melalui perantara. Bahasa Arabnya itu, bahasa agamanya di sini adalah at-tawassul wal wasilah. Bertawassul atau mengirimkan wasilah. Maka pendapat kedua, berdoa atau meminta kepada meminta sesuatu. Pendapat pertama ada mengatakan cuma kepada Allah. Pendapat kedua bisa ada perantara. Bisa ada perantara atau wasilah atau tawassul. Kenapa bisa? Kenapa bisa? Minta kepada Allah benar, langsung berdoa Allahumma Rabbana, ya kan? Sekarang sudah mulai musim umrah. Ada saudara kita naik umrah, kita biasa titip doa, Haji, doakan nggak di Hajar Aswad, doakan nggak ini supaya dipanggil Tonga, ya dan seterusnya. Apa namanya itu titip doa? Perantara. Ya. Kalau titip doa atau perantara doa itu haram, berarti jangki begitu. Atau begini, anak tak mau ujian, maka ujian, doakan anak. Kan anak bisa berdoa. Ya. Saya murid saya ada murid saya di Mesir, saya ajar di sini Al-Imam Asim. Setiap mau ujian suka chat saya minta doa. Ustaz, semoga ujian 2 hari yang akan datang, doakan adik, begitu. Oke. Padahal dia lebih dekat dari Mekah. Di sana lebih banyak ulama dan seterusnya. Dia juga bisa berdoa sendiri. Apa mami doa tidak nak tahu? Ya, pintar bahasa Arab, pintar baca kitab dan menghafal Al-Qur'an 30 juz. Apa mami doa tidak tahu? Kenapa ada namanya titip doa? Ya. Nah, kalau begitu pendapat pertama mengatakan doa hanya kepada Allah. Tapi pendapat kedua, titip doa atau bertawassul atau berwasilah atau minta perantara itu mengatakan boleh. Ya, silahkan bapak-bapak, ibu-ibu, silahkan memilih pendapat mana yang dipilih. Ada yang mengatakan langsung saja kepada Allah, ada juga boleh pakai perantara. Itu tadi buktinya ya, kita titip doa kepada orang tua apa dan seterusnya. Nah,
Pendapat kedua ini terbagi dua lagi. Nah, bagaimana cara kita minta perantara? Kalau kita bapak-bapak, ibu-ibu membolehkan atau meyakini bahwa boleh kalau berdoa minta perantara, boleh. Selama ini kita selalu mengatakan tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Itu tawassalna berarti kita bertawassul atau minta perantara. Dalam sholawat badan itu berarti ada perantara. Belum lagi dalam Al-Quran dikatakan ada ibtagu alaihil wasilah. Kita juga bisa berwasilah kepada Allah. Cuma di sini ulama beda pendapat, ya. Nah, ada yang mengarahkan wasilah hanya kepada itu tadi berdoa, ada juga makna lain. Oke. Berarti ada wasilah dalam Islam, cuma wasilah yang bagaimana, perantara yang bagaimana boleh. Oke, kita lanjut. Pendapat kedua, perantara itu dalam berdoa ada yang mengatakan boleh. Tapi pendapat ini terbagi dua. Pendapat pertama adalah hanya bisa bertawassul atau wasilah kepada orang yang masih hidup. Ya, masih hidup. Seperti tadi, titip doa sama orang tua masih hidup. Apalagi ada yang mau pergi umroh haji, titip Kak Jinah. Ya, saya juga ingat itu beberapa tahun yang lalu naik haji sebelum Covid, ada bahkan itu kasih lembaran, bacakan Ustaz, ini di sini waktu Arafat, dibaca, panjang sekali doanya karena tidak dihafal atau cetma atau juga ada kertas biasa dibaca memang. Nah, jadi pendapat pertama adalah wasilah atau tawassul hanya apa? Hanya dari yang hidup. Pendapat pertama, ya. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa jangan kira wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kira orang-orang yang meninggal dianggap mati di jalan Allah fi sabilillah. Dalam Al-Qur'an dikatakan 2 kali amwat bal ahyaun. Anda kira mati tapi sebenarnya hidup. Talasa inji itu. Ya. Walaupun pindah ruh, pindah jasad, pindah alam, tetapi mereka masih hidup. Pendapat ini mengatakan bahwa bisa juga berwasilah, mohon maaf. Bisa ini ada yang sependapat, ada juga tidak. Ya, di sini saya rasa terbagi lagi ini. Ya, ada yang mengatakan bisa berwasilah kepada yang hidup. Ada pendapat kedua yang mengatakan bisa juga berwasilah, mohon maaf, kepada yang sudah dianggap mati, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pendapat ini juga terbagi dua. Ada yang mengatakan yang sudah meninggal atau dianggap mati ini, ada ulama yang mengatakan yang dimaksud ini cuma Nabi Muhammad saja. Jadi kalau kita bertawassul kepada Nabi Muhammad, minta perantara Nabi Muhammad itu boleh. Tapi ada pendapat yang kedua, tidak. Muhammad, sahabat dan orang-orang yang soleh bisa kita berwasilah kepadanya. Ya, jadi berapa semua itu pendapat? 4 semua. Wasilah secara umum kalau berdoa tidak boleh, ya, tidak boleh. Oke. Bahkan beribadah juga tidak boleh. Pendapat yang kedua, ibadah memang tidak bisa perantara, tetapi kalau doa secara umum boleh. Pendapat ketiga, kita bisa perantara minta doa cuma kepada yang masih hidup. Pendapat yang keempat yang mengatakan bahwa yang hidup, yang walaupun mati, tetapi kalau Nabi Muhammad itu boleh kita perantara, ya kan? Makanya kita biasa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Nah, itu namanya bertawassul namanya. Pendapat keempat. Pendapat kelima, kepada orang-orang soleh itu juga bisa kita berwasilah. Jadi 5 pendapat bapak-bapak, ibu-ibu. Saya hanya menyampaikan, silahkan pilih yang mana kita yakini, ya, yang mana kita yakini. Yang penting ingat, dalam ibadah tidak boleh perantara. Tetapi kalau berdoa kepada Allah, berdoa tentang apa kebaikan kita, itu pendapatnya ada 5. Mulai dari tidak boleh sama sekali, ada perantara tapi terbatas, dan seterusnya, ada yang hidup dan ada yang mati. Maka kita lihat di sini banyak kuburan-kuburan seperti di Koban di sana. Kalau di sana adalah orang beribadah, itu mutlak musyrik. Kalau ada orang ke sana hanya ibadah, tidak boleh memang ibadah. Ibadah tidak boleh
Perantara. Tuhan kita la ilaha illallah. Qul huwallahu ahad. Berarti tidak boleh. Apa bedanya dengan pada masa jahiliyah dulu? Nabi berdakwah supaya orang kafir tidak menyembah berhala, tidak berdua, tidak musyrik. Masa kita musyrik lagi? Ya kan? Kalau orang di sana orientasi niat dan tujuannya nah sembah itu Tuhan tas salama kah? Ya, nah sembah itu kuburan kah? Berarti itu mutlak musyrik. Satu. Tetapi orang di sana sekedar berdoa. Saya lihat dan saya sudah wawancarai orang-orang di sana, orang berdoa di situ, saya lihat dua macam doanya. Ada doakan itu antas salama kan? Nah doakan supaya beliau atau ucapan terima kasih engkau penyebaran agama Islam, ya doa-doa Allahumma gfir lahu, ampunilah dosanya, warhamhu dan seterusnya. Oke, itu saya lihat ada doanya. Itu boleh dan itu sepakat ulama boleh, ya. Tetapi yang diperselisihkan adalah kalau ada di sana titip doa. Kalau tadi pendapat pertama tidak ada perantara. Ya, tidak boleh perantara. Tapi tadi yang pendapat kelima titip doa kepada selain Nabi, tetapi dia adalah hamba-hamba Allah yang soleh. Pendapat kelima ada mengatakan masih boleh. Apa artinya? Seakan-akan dia begini, jangan minta langsung Tuhan tas salama sareka tidak. Nah, seakan-akan dia bilang begini, ya Allah, wahai Tuhan tas salama, minta doalah kepada Allah. Minta doalah kepada Allah supaya Allah juga misalkan mengampuni dosa aku kan, supaya Allah juga dan seterusnya. Jadi ujung-ujungnya kepada Allah. Yang salah kalau mutlak minta kepada ini. Ya kan, mutlak minta kepada ini. Jadi sebenarnya tujuannya adalah minta, tetapi Tuhan tak palakkan kepada karena Allah Subhanahu wa taala untuk begini, ya kan? Kalau begitu apa bedanya? Kalau kita sekarang minta uang sama mamatta, minta uang sama suamita, kenapa tidak minta sama Allah? Iya kan? Allah, ya kan? Salat tahajud langsung ada uang begini, cek, ya kan? Yang ada dulu peristiwa begini adalah cuma Nabi Isa alaihissalam minta ke makanan langsung turun, ya kan? Sekarang minta ke makanan, minta ke uang langsung, ya kan? Minta, ya kan? Biasa minta ke sama apa? Ada bosta atau pinjam kah? Minta sedekah kah? Minta apa? Berarti minta sama siapa itu? Minta sama Allah, minta sama manusia, tapi ujung-ujungnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada pertanyaan tentang ibadah dengan ada pertanyaan tentang doa, jawabannya ada 5, ya, ada 5. Yang penting kalau ibadah tidak boleh perantara. Tapi kalau berdoa ada 5 pendapatnya, boleh atau tidak kita perantara. Silahkan pilih bapak-bapak, ibu-ibu dan saudaraku semua, pendapat mana yang dipilih, ya. Oke, kita lanjut. Di sini dikatakan bahwa fafham qaulahu sallallahu alaihi wasallam. Pahamilah kembali akhir dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Di sini kita fokuskan hijrah atau ibadah sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini tidak disebutkan doa, ya. Di sini disebutkan hijrah. Hijrah berarti ibadah. Kalau ibadah memang niat kita hanya kepada Allah. Tapi kalau doa tadi, itu tadi ada 5 pendapat tentang bagaimana niat kita berdoa kepada Allah atau meminta sesuatu kepada Allah. Kemudian kita lanjut. Di sini tertulis bahwa ketulusan dalam berniat ibadah itu sangat penting, jamaah. Kenapa? Mengalahkan niat-niat yang kemarin kita singgung. Kemarin kita singgung bahwa ada hadis ini sebelumnya mengatakan ada orang hijrahnya niatnya itu karena cewek, karena dunia dan seterusnya. Niat yang paling tinggi adalah berniat karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau berniat kepada Allah, di sini dikatakan dunianya ikut, akhiratnya ikut, surganya ikut. Ya. Tapi kalau ada orang niat karena surga, mungkin tidak dapat Allah. Contoh. Saya berniat beli rumah
beli rumah. Ya, alhamdulillah terkabul rumahnya. Tapi kita berniat, saya mau misalkan beli rumah dekat tetangga dengan ini, si fulan, presiden atau apa dan sebagainya, di istana, di rumah dinas, atau kalau kita di artis dan seterusnya. Jadi selain dapat rumahnya, kita juga satu kompleks dengan artis atau pejabat dan seterusnya. Bagaimana kalau di surga? Ada orang tinggal di surga, mohon maaf, surganya pinggiran juga dong. Ya, dapat hotel, ya lumayanlah hotelnya bintang 1. Tapi Allah kan hotelnya paling tinggi, ya. Rasulullah juga dan seterusnya. Maka ada orang berniat surga, yang penting masuk surga. Ketemu Allah atau tidak? Belum tentu. Ada orang beli perumahan, belum tentu ketemu langsung yang punya perumahan. Mungkin anak buah aja ketemu, ya, sales aja ketemu, ya. Kita di sini beli Toyota, pernah beli langsung ke Yusuf Kalla. Beli apa lagi? Kalau Mitsubishi, Bosowa, Aksa Mahmud, beli langsung, pernah ketemu langsung. Ya, sama-sama aja jual beli, salesnya, direkturnya, manajernya, ya kan, dan seterusnya. Tapi dapat mobilnya, dapat, ya, oke. Dapat pelayanannya, dapat. Ada orang begitu. Di sini dikatakan jannah atau surga itu bukan niat utama. Apalagi cewek, apalagi dunia, bukan niat utama. Kalau kita niat dunia, dapat juga dunia. Niat surga saja didapat. Tapi kalau niat ki Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya ada. Semuanya dapat. Misalkan saya saudara dengan Yusuf Kalla, misalkan ini. Ya, saya anaknya Yusuf Kalla, misalkan. Oke. Saya dapat mobilnya, dapat. Ya kan? Oke, dapat perusahaannya, dapat. Uangnya, dapat. Ya, bisa ketemu, bisa. Telepon, bisa. Ya kan? Oke, dan seterusnya. Ya kan? Berarti itu orang terdekat. Di sini juga diibaratkan. Mana tadi? Di sini diibaratkan, kalau kita masuk surga, ya dapat saja bendanya, dapat saja surganya, tapi mana Allah di situ? Saya yakin semua niatnya ini usollinya, baik dilafalkan atau tidak dilafalkan, usolli, nawaitu, apa ujungnya bapak-bapak, ibu-ibu? Allahu Akbar, lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala, bukan karena surga Firdaus, bukan. Karena takut neraka. Tidak ada saja orang berniat begitu. Tidak diajarkan memang niatnya begitu. Karena apa? Karena Allah Ta'ala. Mungkin mulut kita karena Allah Ta'ala, tapi otak ini, kolbu ini, niatnya mau surga. Allah kan nilai itu banyak. Jadi Allah kan nilai apa tak? Mulut tak nak nilai. Oke, mulut nak bilang lillahi ta'ala, tapi otaknya dengan kolbunya apa nak cari? Surga ji. Takut di neraka. Oke, kalau begitu, ku kasih ke surga. Oke, kalau begitu tidak masuk ke neraka. Oke, itu niatnya. Tapi bukan saya nak cari surga, nak cari. Bukan. Ini salah. Ya, ini salah. Makanya kita belajar ini kitab Al-Hikam. Selain kita belajar ilmu syariah, kita juga belajar ilmu namanya ilmu spiritual. Karena di dalam tubuh kasar ini, ya, tubuh kasar yang kita lihat ini, kulit yang Anda lihat ini, bapak-bapak semua juga punya kulit. Ya, kalau kita bicara tentang ilmu biologi saja, kita tanya dokter saja, ini cuma jasmani, ya kan? Oke. Yang berbicara tentang batin, dokter tidak tahu. Tapi kalau kita bicara ilmu batin sekarang, ilmu spiritual, kita harus tahu jasmani ini, atau bahasa Indonesianya tubuh, di dalamnya perasannya itu ada namanya kolbu. Kolbu bahasa Arabnya kolbu, bahasa Indonesianya hati. Ya, diperas lagi di dalamnya ada namanya roh. Ya, roh itu bahasa Indonesianya nyawa. Diperas lagi ada lagi di dalamnya namanya sir. Kalau diperas lagi namanya sir, bahasa Indonesianya itu rahasia dan seterusnya. Ya, jadi kita pelajari ini bahwa ketika kita beribadah, oke, jasmani beribadah, oke, mulut, tangan beribadah, oke.
Tapi ingat, di dalam tubuh kita ada juga namanya kolbu. Kolbu juga ini ajak tongi sembah Allah. Makanya kolbu ini ikut tongi berzikir. Saya hari Kamis bukan hari Ahad yang lalu ada ibu-ibu yang bertanya, Ustaz, kenapa ada orang pada rajin zikir kelihatan, kemudian sholat juga kelihatan rajin sholat. Kenapa pada maaf maksiatnya juga rajin? Iya kan? Sholatnya rajin, maksiatnya juga rajin, balik-baliknya juga rajin. Oh begitu kah ibu? Daerah Antang itu harusnya, daerah sana. Oh gitu? Iya, ada tetangga begitu. Rajin sholatnya, rajin tongnya udah pakai anak-anak. Balik-baliknya juga, emosinya juga, ya nak kasih emosi, rajin kita kasih emosi Ustaz. Oh begitu. Berarti mungkin ini si fulan ketika beribadah satu di unsur beribadah, cuma fisiknya saja jasmani. Nah kita belajar ini berzikir, beribadah, menyembah Allah, libatkan semua elemen yang ada di dalam tubuh kita. Ada mikolbunya, hati, perasaannya hati, ada namanya roh, itulah namanya nyawa, perasaannya ini ada sir dan seterusnya. Ya, coba kita lihat, semua pasti pernah lihat jenazah. Dan semua pasti ini, saya dan semua ini pasti lama-lama kita akan menjadi jenazah atau mayat. Ya, berarti fisik kita ada ibu-ibu, ada. Telinga tak masih ada, pasti kita sudah tahu ini. Mata tak ada. Beda kalau orang kecelakaan, kebakaran, ya kan, tak potong lehernya, tidak ada nih kan? Ini masih ada. Bahkan darah tak masih ada sedikit di situ mengalir, masih ada. Jantung tak masih ada, tidak hilang, masih ada. Tapi kenapa tidak hidup? Kenapa tidak hidup? Karena elemen kolbunya di dalamnya lagi kolbu namanya nyawa atau roh, nah, sudah tidak ada. Makanya kita juga ketika beribadah kepada Allah, kolbu ini kita ajak untuk beribadah. Nyawa ini kita juga, ya kan, pikiran ini kita ajak semua untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya total beribadah kepada Allah, ya. Bukan sekedar mulut, ucapan dan seterusnya. Bagaimana tandanya? Saya hanya kasih tanda-tanda sebagai berikut. Kalau di sini sudah ada saya lihat ibu-ibu dan bapak-bapak, tanda-tandanya begini. Tapi mungkin biasa yang namanya sinyal bapak-bapak ibu-ibu, kadang datang kadang tidak. Kadang sekali-sekali sholat menetes. Bagus. Berarti bukan fisik yang ibadah. Mulai kolbu dan nyawa tak beribadah. Ketika kita sholat mulai gemetar. Bagus. Itu sudah mulai masuk. Tetapi kalau tidak ada perubahan, tubuh sholat. Maka kita bicara hikam ini, spiritual ini, kita sekarang latih. Namanya akareso. Berusaha sedikit demi sedikit supaya kita olah ini. Begini logikanya bapak-bapak ibu-ibu. Saya tutup dunia al-hikam. Bahwa ingat, ketika orang meninggal, tadi kita bicara tentang nyawa dengan roh. Keluar ya, nyawa dengan roh ya. Tapi fisiknya yang dikubur. Jadi ini kembali ke mana? Dijawab, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita kembali kepada Allah. Ya, dari Allah kembali kepada Allah. Nah, selama ini yang kembali ke tanah kita servis baik-baik. Kalau lapar kasih makan coto, ya kan? Kalau busuk kita kasih mandi, sabun, sampo, bahkan ada parfum, ya kan? Bahkan ada odol, sikat gigi dan seterusnya. Ini ujung-ujungnya kembali ke tanah yang diinjak-injak. Kita servis baik-baik, belum lagi pakaiannya, belum lagi pakai mobilnya, apanya, sendalnya, sepatunya, ya kan? Nah, ya, kita kontrol baik-baik. Oke? Padahal ini bapak-bapak ibu-ibu kembalinya ke buta ke tanah ji. Ini yang diservis ini. Ibu-ibu skincare tidak apa-apa, pakai skincare tidak apa-apa. Tapi ujung-ujungnya Nabi bilang tanah. Kalau sampai pakai di bawah, skincare paling bagus tanah. Ya kan? Satu. Nah, ketika nyawa sudah tidak ada, seperti botol kosong, berarti roh ini kemana ibu-ibu? Itu kan kembali kepada Allah kan? Harusnya kembali kepada Allah. Tetapi kalau roh ini mohon maaf, kuruski, sakiki, lemai, ya kan? Atau bernodai, karatangi, kira-kira kembali kepada Allah. Ngapa ini? Roh kan dari Allah. Kembali. Kenapa kepo-kepo ini? Baru kembali. Ada apa roh? Kenapa? Oh, kemarin tubuhku beribadah. Saya tidak pernah ke ibadah.
Iya kan? Ya, kemarin tubuhku jangan dibersihkan. Saya ini roh tidak pernah istighfar, jarang istighfar dan sebagainya. Saya kotor, ya kan? Maka roh ini, kenapa ini warna hitam? Kenapa ini banyak karatannya apa? Oh ternyata kembali kepada Allah. Kenapa kurus kok? Iya, setan itu gemuk. Setan terus dikasih makan kemarin sama majikanku. Ya kan, saya dikasih kurus, ya kan. Kalau ada maka maunya apa, bahkan mohon maaf, uang mencuri, uang korupsi, makan semua. Jadi itu setan gemuki. Saya kodong, kalau sholat, kalau apa, sedikit naji apa, ya kan. Ujung-ujungnya kembali ini kepada Allah. Nah, makanya kita belajar. Semua ini saya juga belajar, kita semua belajar supaya ini hati, roh dan semua yang ada di kita ikut bekerja, beribadah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Maka fisik ini bisa sakit. Ya, saya lihat ini banyak totoaku ini Masya Allah sudah kepala 6, kepala 7. Fisiknya tidak seperti dulu. Oke. Yang penting kolbuta ibu, bapak-bapak, toto aku, kakiku semua di sini. Yang penting kolbuta masih kuat, ya, semangat tak masih kuat, insya Allah nyawa tak masih kuat. Ya, ada orang begitu, ya. Jadi ada orang kenapa itu biasa orang panjang umur ki, walaupun mohon maaf pakai mitakang, kursi roda, apa dan sebagainya. Alhamdulillah Allah sainji, ya kan? Selama kolbunya tetap kuat, ya, nyawanya, semangatnya juga masih kuat. Insya Allah panjang umur. Tapi kalau fisiknya sudah lemah, kolbunya juga, nyawanya juga loyoy, satu mam yang ada dalam tubuhnya, sir rahasia mam, sudah itu sedikit lagi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Oleh karena itu, walaupun kita fisik terbatas, ada penyakit, ada apa, saya minta bapak-bapak, ibu-ibu tetap kolbunya dikasih kuat, tetap semangatnya juga, semangat hidup tak, semangat ibadah tak dikasih kuat. Karena bukan fisik satu-satunya yang kita miliki yang ada sekarang di diri kita. Ada elemen-elemen yang lain. Untuk itu kita belajar al-hikmah untuk mengasah bahwa seperti dalam berniat beribadah kepada Allah, niat itu bukan sekedar ucapan, tetapi niat dan ibadah itu bagaimana memang terpatri dalam kolbu, di dalam otak, di dalam nyawa kita, sehingga ketika kita beribadah kepada Allah betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Sebelum kita menutup pertemuan kita hari ini, masih berbicara tentang bagaimana ibadah dan berdoa yang baik dan ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Akhir dari bab keempat dalam kitab Al-Hikam ini, siapa tahu tadi ibu-ibu, bapak-bapak ada yang ingin bertanya, ada tentang ibadah, ada tentang doa, ada tadi tentang kolbu dan seterusnya. Mungkin ada bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya, silakan kalau ada yang bertanya. Tapi saya senang ini bapak-bapak, ibu-ibu ini. Biasa kalau tidak ada di sini bertanya, sebentar itu sebelum sholat atau setelah sholat banyak yang bertanya. Berarti bagus ki. Iya. Bagus. Ada juga biasa begitu. Ya, dan memang itu bapak-bapak, ibu-ibu, ilmu-ilmu begini dulu Nabi bilang orang dipelajari di malam-malam, orang semua tidur kita belajar. Ya, salah atau benar? Jawabannya benar. Ya. Dulu penghuni Mekah, ya, ketika sudah tidur, Nabi masih bangun, didatangi orang Yasrib, dibaiat di situ tengah malam. Kalau kita baca kisahnya Nabi, bahkan sudah 2 kali membaiat bahwa janji setia orang Madinah itu diselenggarakan bukan di siang hari, bukan di pagi hari, tapi di mana dibaiatnya. Makanya orang Madinah panggil ki. Karena banyak nih orang Madinah masuk Islam, dibaiat, dikasih syahadat, maka dipanggil di Madinah, ayo ke Madinah makin Nabi Muhammad daripada di sini, ya kan? Itu 2 kali dibaiat dan puluhan yang dibaiat ketika itu di mana terjadi? Itu di malam hari. Maka berbicara tentang baiat, spiritual dan ilmu batin itu Nabi sudah mencontohkan dulu pernah dilakukan di malam hari. Ya, yang kedua, Ali bin Abi Thalib juga belajar ilmu begini kepada Rasul itu di malam hari. Di malam hari, ketika Ali minta petunjuk kepada Nabi, bagaimana caranya itu berzikir dengan baik ya Rasulullah, bukan di siang hari. Riwayat yang saya jumpai itu Nabi mengatakan gommit ainaika, dalam riwayat itu Nabi mengajarkan Ali atau menantunya ini di waktu tahajud, waktu tengah malam.
waktu tengah malam. Makanya malam-malam begini memang semakin malam semakin enak belajar begini sampai subuh, karena memang kita belajar spiritual ini bagus kalau berdua, bertiga dan sebagainya ya. Sekiranya bukan jamaah yang panggil ini, saya mungkin tidak mau mempelajari sama-sama share tentang ini, tetapi mungkin suratan takdir sedikit demi sedikit ada hal-hal yang bisa saya share, tetapi mohon maaf ada juga hal-hal yang belum bisa saya share. Yang saya bisa share adalah yang ada di kitab ini atau yang ada di luar kitab ini sedikit. Seperti tadi kita kembangkan sedikit. Tetapi ada pun yang lebih dalam, mungkin ada sesuatu yang tidak bisa atau belum sanggup atau belum mungkin kami amalkan, sehingga tidak enak kalau belum kita amalkan 100% kita ajarkan dan tidak pakai pasal, ya kan? Mengajarkan baru kita tidak paham, dan seterusnya ya, dan seterusnya. Untuk itu saya hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan yang pertama Bapak-bapak, Ibu-ibu, yaitu beribadah kepada Allah jangan pakai antara. Berdoa kepada Allah ada yang mengatakan boleh pakai perantara, ada yang mengatakan tidak boleh. Silahkan pilih masing-masing. Dan kesimpulan yang kedua adalah kita dalam beribadah kepada Allah ini ya harus mengaktifkan semua yang ada di tubuh kita. Ketika kita sholat pikiran kemana-mana, berarti pikiran belum sholat, begitu kan? Ketika kita zikir masih kemana-mana, berarti otak juga pikiran ini belum berzikir. Memang bisa Allah Allahumma shollallahu, ya memang lidah betul. Masalahnya punna mati bapak-bapak, ibu-ibu, ini lidahnya tidak kembali kepada Allah. Lidahnya ini kan fisik, kembali kepada kembali ke tanah, ya kan? Ini tubuh Allahu Akbar dengan berbagai gerakannya, ini juga nanti kembali ke tanah, ya kan? Oke, ini semua kembali ke tanah. Nah, pertanyaannya, yang mana kembali kepada Allah? Nah, itulah juga harus sholat, itulah juga harus berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam mempelajari ilmu spiritual ini, kita mempelajari hal yang nampak dan kita juga mempelajari hal yang tidak nampak. Contoh, saya berikan contoh. Kita katakan, Bu, Pak, ambil mini, ikhlas ja. Ilmu ikhlas itu bukan ilmu syariah atau ilmu ucapan, ya. Tapi ilmu ikhlas itu di kolbu, ya. Jadi bukan dikatakan ikhlas kalau diucapkan. Boleh saja orang mengatakan ikhlas betul. Ada juga ikhlas tapi tidak ikhlas, gak musungi. Nah, berarti tidak ikhlas, ya kan? Ilmu ikhlas itu ilmu hikam, ilmu spiritual. Yang dikatakan ikhlas adalah hati dan pikiran, ya kan? Ikhlas ke bedek, tetapi sedikit-sedikit naungkit nih. Mana itu yang kukasih ke kemarin? Kenapa tidak nu pakai? Ikhlas bedeng baru singgung-singgung inji. Iya kan? Ada sumbanganku itu. Kenapa pengen ini mestika ini WC ini apa ya? Kenapa tidak dipakai? Berapa itu ku sumbang baru tidak dianu? Iya kan? Itu ikhlas bedeng. Padahal ikhlas itu kau kasih ki, ikhlas ku bedeng. Baru begitu, ya kan? Ikhlas itu bukan ucapan, ya. Ikhlas itu adalah ini, qalbu. Nah, itu spiritual, itu namanya qalbu. Jadi latihan-latihan itu semua yang kita pelajari semua ini di Al-Hikam ini, semoga semua kita semua insyaallah dalam keadaan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari kami, wabillahi taufik wal hidayah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Wa sallallahu